lebih tajam lagi. Ini dari 3 nama ini kira-kira Golkar sudah munculkan siapa antara 3? Kayaknya mengerucut ke siapa itu? Kalau hasil survei 3 kandidat ini jebol, rendah dibandingkannya mau tidak mau. Karena semua partai itu kan ingin supaya orang, figur yang diusung itu menang. Dan Golkar belum putuskan. Ya, kayaknya sudah ada salah lepas hubungan kayaknya. Tapi kayaknya saya sudah yakin lah di naga-naganya di ruangan ini. Minta maaf Abang Melki, kayaknya Golkar sudah sangat yakin dengan Pak. Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi MSPR di Millennial Spirit Channel Podcast Positive Room. Kayaknya tidak bosan-bosannya saya harus mengundang terus bintang tamu lagi, narasumber yang memang punya kepentingan politik terkait dengan pilkada. Dan malam ini, hari ini saya ditemani oleh abang saya panggil Pak saja, lebih hormat dan lebih bisa menghargai karena beliau punya pengalaman politik di Kabupaten ini sudah jauh lebih senior daripada saya. Malam ini saya ditemani oleh Bapak Heriwadi. Saya panggil Pak Heri saja lah supaya lebih serius, tapi walaupun pembicaraan ini jangan terlalu serius Om, jadi santai. Jadi mungkin Om bisa sapa Sobat Milenial, mungkin apa kabar, mungkin bisa. Baik, terima kasih Sobat Milenial di mana saja berada, selamat malam, selamat bertemu kembali, dan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat merayakan Hari Idul Fitri meskipun sudah lewat kepada umat muslim di mana saja berada, khususnya di Kabupaten ND. Terima kasih. Siap. Nah, ini kalau kita bicara di podcast ini supaya kita tidak terlalu serius-serius, tapi walaupun isunya memang harus penting yang kita mau sampaikan. Ini malam ini sebenarnya harusnya nuansanya kuning, tapi tidak apa-apa. Kuningnya kan meja saja lah, tidak usah. Saya baju hitam tapi nuansa kuning sudah ada di ini. Jadi Golkar itu katanya di ND itu kalau dibaratkan manusia atau Golkar ini adalah perempuan yang paling cantik. Jadi saya mengakui bahwa Golkar ini 2 kali berturut-turut pemenang pilkada di Kabupaten ND. Ya mungkin ada generasi yang terbaik dari Golkar, dari almarhum Pak Bupati kita, Bapak Marcel, mungkin yang sangat kita hormat ya. Banyak juga peninggalan-peninggalan beliau yang memang sudah diwariskan di partai ini, makanya 2 kali menang pemilu pilkada ini tidak gampang. Jadi saya mau mungkin bercerita tentang Om, bagaimana sih dinamika dalam partai Golkar sendiri, karena hari ini Pak jadi ketua DPD Golkar. Siap. Baik, terima kasih Om Pak Yadin, Bapak Dewa. Terima kasih diundang kembali dalam obrolan pada malam hari ini. Saya merasa tersanjung kalau disampaikan bahwa Partai Golkar ibarat wanita cantik. Mungkin karena tadi yang disampaikan tadi bahwa mungkin karena 2 periode atau 2 kali pemilu itu kader dari Partai Golkar menjadi pimpinan, dipilih menjadi bupati, meskipun pada periode yang kedua sang pemimpin Pak Marcel meninggal dan dilanjutkan oleh kepemimpinan Pak Jafar dan Pak Erik. Dan saya rasa bukan hanya Golkar saja menjadi cantik, tapi semua partai yang menjadi kontestan dalam pilihan yang nantinya akan ikut di pilkada itu semua dilirik oleh banyak pihak, didengar, diperhitungkan, termasuk juga partai-partai besar, Partai Gerindra, apalagi ketua umumnya menjadi presiden dan hampir semua partai-partai. Ini Pak, ini kan isu Golkar ini kan menarik ya di ND. Saya mungkin lebih ke spesifik ini. Kayaknya Golkar harus memenangkan lagi. Kayaknya sepertinya arahnya untuk memenangkan lagi kontestasi di 3 kali berturut. Apakah bisa buat hat-trick untuk Kabupaten ND? Menjadi cita-cita Om Yadin, menjadi cita-cita semua partai tentu harus menang dalam setiap kontestasi. Apakah itu pileg, kemudian juga di pilkada, karena dengan itulah kita mendapatkan kekuasaan, dengan kekuasaan itu kita bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Apalagi doktrinnya Golkar itu kan karya dan kekaryaan. Jadi kalau doktrinnya seperti itu lalu tidak bisa berbuat dengan jalurnya melalui kekuasaan, ya apa yang bisa dilakukan oleh Partai Golkar?
Golkar ini kan menjadi sumber dari semua ide-ide partai lain ya, karena hampir semua pemimpin partai itu berawal dari Golkar kayaknya, hampir semua. Jadi ya mungkin itu bisa dampaknya banyak untuk kita. Nah sekarang mungkin kita bicara di ini kan besok pilkada nih. Saya mungkin ada beberapa kali sempat berbicara juga ya dengan Pak Ketua DPD Golkar, Abang Melki, terkait dengan posisi Golkar di Kabupaten ini. Saya mendengar nih satu-satunya juga ada nama Om untuk jadi bupati di 2024 ini pilkada. Memang isu diskusi hangat tentang pilkada ini sudah orang bilang sudah mulai panas nih di ini. Jadi saya yakin Bung Yadin juga cukup pantau. Saya mendapat informasi dan lihat beberapa tamu narasumber ini sudah para tokoh politik itu mati kita tadi. Wah ini pasti omong tentang pilkada. Dan memang sudah saatnya kita para politisi diskusi tentang itu. Saya jujur memang menjadi salah satu yang dinominasikan untuk mengikuti pilkada. Dan Bung Yadin kan tahu bahwa di Golkar itu kita mekanismenya survei, dan mungkin karena posisi saya sebagai ketua partai sehingga dilibatkan dalam nominasi itu. Dan di Golkar seperti yang pernah saya jelaskan dalam podcast pertama, kami itu mulai dengan penjaringan dari tahun 2021 atau 2022 ada 6 nama, kemudian disaring dengan survei, kemudian nanti muncullah tiga nama. Ada tadi saya sudah disebut, kemudian Pak Dr. Domi, ada Pak Dr. Lori Gadijo, dan ini kami harus berproses. Karena ini, apalagi kalau nanti gandengannya juga kita. Nah ini sebetulnya bakal panjang ini kalau bicara gandengannya. Kayaknya sebenarnya kemarin sudah muncul. Saya sempat tanya juga ada tiga nama, tapi mungkin dalam tanda petik sudah lebih mengerucut ya. Kalau saya melihat sudah lebih mengerucut, walaupun kemarin ya saya juga ada dengar info bahwa Pak Heri juga menjadi salah satu nominasi yang mungkin bisa berbicara banyak di posisi ini, tapi memang kembali lagi ke survei dari Partai Golkar sendiri, keterimaan di masyarakat dari 3 figur yang sudah dimunculkan, Bapak Dr. Lori, terus Bapak Dr. Domi, dan juga ke Pak Heri yang terkait dengan bagaimana Golkar punya langkah ke depan. Nah semoga Golkar ini selalu bisa memunculkan. Memang dari tahun ke tahun 2 kali periode Golkar selalu munculkan figur yang benar-benar sangat bisa menarik banyak masyarakat untuk sangat suka. Tetapi ada satu poin mungkin yang saya akan bertanya. Terus kemarin tuh dari 2 kali itu ada 1 kali kekalahan Golkar di wakil bupati itu sempat diambil alih oleh Erik Rede. Ini bagaimana itu? Apakah Golkar tidak takut kalau seandainya di pilkada ini kalah lagi dengan Erik Rede? Karena Erik Rede sudah nyatakan bahwa saya akan maju dan saya punya target menang. Memang posisi, jadi kalau kita mau kilas balik, posisi wakil bupati itu memang pantas dan wajar diperjuangkan dan harusnya diisi oleh Partai Golkar. Tapi jujur kita akui dalam perebutan itu dalam pemilihan tersebut kami dikalahkan oleh teman dari Pak Erik dari Nasdem. Hitungan kita bahwa ini menjadi batu loncatan untuk berubah, dengan posisi wakil bupati menjadi batu loncatan kita untuk meraih kembali pada pilkada 2024 ini untuk di posisi bupati. Tapi ya kita juga harus menerima kenyataan, tapi kami juga tidak capek-capek juga untuk menyodorkan figur-figur yang bisa tadi dikategorikan wanita cantik untuk dilirik juga diterima oleh semua partai dan juga terutama oleh masyarakat pemilih. Jadi ini kayaknya pertanyaan sudah menjurus, mati sudah kita. Kayaknya Erik Rede ini kayaknya bisa jadi batu sandungan yang berat ini untuk Partai Golkar. Semua itu kita mitra bersaing, rival, mitra bersaing. Tentu mana yang terbaik itu menjadi pilihan yang terbaik untuk masyarakat, itulah yang kita sebagai partai yang sudah cukup lama bertarung mengikuti kontestasi seperti ini, ya harus siap maju menang, ya juga harus siap kalah. Ya, gitu. Saya sudah langsung lanjut ke masalah kita lebih tajam lagi. Ini dari 3 nama kira-kira Golkar sudah munculkan siapa antara 3?
Kayaknya mengerucut ke siapa ini? Nah ini. Kami survei. Mungkin sobat milenial bisa lebih dulu tahu. Dari 3 ini saya langsung tanya ke ketua DPD-nya. Bisa apa tuh? Kalau apa namanya? Belum bisa diungkapkan. Belum bisa diungkapkan. Kalimat yang pas itu belum bisa diungkapkan. Sudah bisa merasakan, tapi belum waktunya untuk diungkapkan. Tapi pilihannya sudah ada, feeling sudah ada, feelingnya ada, naga-naganya sudah ada. Karena dengan tahapan survei, kami tahun 2022 sudah survei. Saya bisa bicara di sini. Siap, boleh. Survei itu dari 6 kandidat itu, yang paling tinggi itu Pak Lori. Pak Lori itu 26%. 26%, kemudian Pak Jafar 12%, kemudian Pak Dr. Gusti itu 6 sekian persen, Pak Dr. Domi 3%. Lalu ada survei lagi setelah pasca pemilu, pileg ya. Survei untuk meneropong ini, tapi bukan diresmi oleh Partai Golkar, oleh indikator. Itu Pak Lori jauh lebih tinggi lagi dengan seluruh kandidat yang ada itu. Nah, jadi bisa dirasakan tapi belum bisa diungkapkan. Iyalah, yang penting kita rasakan sudah tahu ya. Seperti naga-naganya dokter. Tapi ada dokter ada 2, yang penting dokter lah gitu. Yang penting ke Om sudah kasih ada gambar, Pak Heru sudah kasih gambar nih. Kita sobat milenial sudah ada gambaran ya. Berarti berdasarkan survei memang posisinya memang Pak Dr. Lori yang memang lebih diunggulkan untuk di posisi survei. bukan ungkap. Tapi nanti resminya Golkar itu nanti kami mulai bulan April ini. Akhir April ini, kalau tidak salah tanggal. Makanya kami beberapa hari ini rutin Zoom, dan bahkan kami dipanggil ke Jakarta bertemu dengan Pak Ketua Umum, Pak Erlangga. Kemudian internal lagi dengan seluruh kandidat dari NTT dipimpin oleh Pak Ketua, Pak Melki Lakalena. Jadi arahkan mekanismenya kita survei. Siap. Jadi belum tentu, mungkin bulan lalu itu si A, tapi survei kali ini bulan ini turun naik. Jadi kan dia masih cair terus. Om biar jangan terus serius, Om, kita minum kopi dulu biar saya. Ini kopi suatu saat harus bermerek juga nih, supaya dapat endorse. Siap. Nanti kalau ada yang mau endorse, silakanlah untuk bantu kru milenial siap. Supaya mereka bisa semangat di sini terus. Ya, ini ada lagi satu, Pak. Saya mau tanya terkait dengan tadi hasil survei dan juga yang menjadi catatan penting untuk Partai Golkar. Mekanismenya sudah jalan, sudah survei, termasuk ada 6 kandidat yang kemarin. Terus itu juga disertai dengan hasil survei. Apakah tidak ada kemungkinan lain di luar partai, teman-teman atau yang lain yang selain dari hasil yang sudah disurvei itu yang 2021 untuk mendaftar? Ada kemungkinan kalau hasil survei dari ketiga, kan 3 kandidat dari Golkar ini yang disiapkan, disurvei, tapi kan juga semua kandidat yang beredar, calon kepala daerah atau wakil kepala ini juga disurvei nanti untuk pembanding. Nah, kalau hasil survei 3 kandidat ini jebol, rendah dibandingkannya, mau tidak mau. Karena semua partai itu kan ingin supaya figur yang diusung itu menang, dan cara pendekatan yang ilmiah yang kita harus akui sekarang adalah dengan survei. Kalau 3 orang ini lebih rendah dibandingkan dengan kandidat yang lain, ya bisa saja kita kocok ulang. Oke, tapi di posisi ini saya sudah langsung tutup. Memang di Golkar nih pernyataan saya bukan pernyataan orang Golkar, pernyataan saya bahwa Pak Lori sudah setengah pegang tongkat untuk Golkar di pilkada. Saya bukan pernyataan Golkar, pernyataan saya setengah. Karena begini, kalau kita melihat survei dan tren, memang di posisi ini memang figur dari Pak Lori memang bisa diterima oleh hampir semua partai. Karena kalau maju kan tidak mungkin Golkar sendiri, ada partai-partai lain. Nah, ini kita kalau sudah merambat ke partai-partai lain, kira-kira dalam komposisi seperti apa yang Golkar inginkan sebagai orang yang bisa dipasangkan dengan figur yang sudah Golkar menangkan? Kalau dalam hal ini Pak Lori, begitu. Siapapun yang nanti ditetapkan oleh Partai Golkar sebagai calon bupati, yang jelas Golkar hari ini hasil pemilu itu kan 4 kursi. Syarat pencalonan itu kan harus 6 kursi. Tentu harus koalisi. Nah, instruksi atau arahan dari hierarki tertinggi partai itu prioritas dulu untuk koalisi Indonesia Maju. Berarti koalisi Indonesia Maju ya. Pilpres kemarin. Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, ya Golkar ya. Golkar. Nah,
Tapi tidak juga terlepas dengan apa namanya, kita dinamika setiap kabupaten kan itu beda-beda. Nah di ND misalnya ada partai lain yang juga siap untuk bergabung, tergantung dengan kearifan lokal yang ada di kabupaten. Itu juga bukan cuma di ND, di semua itu juga. Tapi kita prioritas dulu, kita komunikasi dulu karena ya pimpinan-pimpinan kita di pusat kan juga sudah berkomunikasi satu sama lain. Oke, siap. Jadi kalau memang pembicaraan kalau Koalisi Indonesia Maju pasti akan diturunkan terus sampai ke daerah paling bawah terkait dengan koalisi ini. Ya semoga saja mungkin figur yang dimunculkan oleh Golkar menjadi bupati, ya paling tidak ada dari Koalisi Indonesia Maju yang lain yang bisa menawarkan diri untuk menjadi wakil pasangan. Kalau di posisi ini seperti ya, kalau partai lain mungkin yang di dalam Koalisi Indonesia Maju mungkin juga mereka berkeinginan mereka juga jadi bupati ya kita ya pegangan kita kan juga tentu. Berarti Golkar berarti belum close untuk bupati posisi. Nilai tawarnya Golkar. Bukan, Golkar pasti akan munculkan satu figur. Kemudian partai lain misalnya mereka juga ingin posisi wakil, posisi bupati ya. Kita diskusi kalau memang tidak bisa berkoalisi ya kita ya mungkin berbeda jalan mungkin saja. Berarti ini kan politik ini kan cair sekali, jadi masih bisa berubah konstelasinya bisa berubah. Cuman ini kalau PDIP bagaimana? Kira-kira mau bergabung dengan Golkar lagi atau tidak? Ya, tentu bagian juga yang harus kita komunikasikan semua. Jadi kita tentu kalau nanti sudah ditetapkan, tentu kami bawa figur kami bertemu dengan PDIP, Hanura, kita bertemu dengan apa namanya PKS, dengan PKB, semua kita ketemu. Ya sama seperti di Jakarta, Pak Yadin, bagaimana Prabowo bertemu dengan Surya Paloh, ya bayangkan ya sudah Erlangga di ND bertemu dengan Prabowo-nya ND ya begitu. Karena begini, kalau yang muncul dari Golkar itu, Pak Lori, kan kita tahu kedekatan Pak Lori ini dengan keluarga besar PDIP ya. Ya ketua PDIP lah gitu ya, ketua PDIP di ND ini kan dekat sekali, jadi bisa saja ini sangat berpengaruh, apalagi nilai jual kalau seandainya seorang Pak Lori ini dimunculkan sebagai figur bupati, pasti ini kan sangat menarik magnet bahwa ini potensi menang pastinya kalau berdasarkan survei Golkar, mungkin yang survei internal partai lain. Ya walaupun ya di pihak sebelah Pak Erick Thohir tetap akan menyatakan mereka akan menang di pilkada 2024. Tapi tentunya kan kita harus bisa melihat potensi PDIP karena PDIP dengan Golkar hampir sama, partai kader yang memang sudah sangat mengakar dan pasti nilai value-nya pasti lebih tinggi. Mungkin kami juga punya partai juga besar, tapi ya mungkin kalah senioritas lah dengan PDIP, dengan Golkar, apalagi untuk di Kabupaten ND. PDIP dan Golkar selalu memenangkan kontestasi untuk pilkada. Jadi ini sangat bisa tidak menafikan bahwa nanti kita dari PDIP kita berkoalisi. Cuma ke Golkar ya juga menyadari bahwa PDIP hari ini 5 kursi. Tentu mereka tidak ingin kadernya yang mereka usung itu menjadi wakil misalnya. Tapi kita akan bersyukur misalnya, oke, kami walaupun 5 kursi kami mau jadi wakil ya, oke. Kami tawarkan figurnya Golkar berdasarkan survei untuk gandengan koalisi dengan PDIP. Dan pertemanan itu kan bonus. Tapi ya Om Yadin tahu kita di ND SIM saja partai itu yang punya STNK, yang pegang BPKB kan di pusat sudah. Ini kita jalan ceritanya ada, jalan cerita di ND kita informasikan ke di provinsi, kita cerita ke pusat dengan mekanisme yang ada, tentu para pihak sana yang menentukan. Gitu. Kita ini Nasdem pun termasuk kita komunikasi. Tapi kayaknya Nasdem sudah keras dong, mereka bupati nih kayaknya. Kan masih cair. Siapa tahu Pak Erick siap jadi wakilnya Pak Lori ya. Oh, belum. Kita Golkar belum putuskan. Ya, Pak Lori. Kayaknya sudah ada salah lepas omongan kayaknya. Tapi kayaknya saya sudah yakin lah di naga-naganya di ruangan ini. Minta maaf Abang Melki, kayaknya Golkar sudah sangat yakin dengan Pak Lori ya mungkin. Tapi walaupun Golkar belum kasih statement. Cuman dalam posisi ini, kemungkinan tadi seperti yang Om bilang tadi, kemungkinan tadi bisa saja mencair, apakah Pak Erick Rede bisa gabung dengan Pak Lori, ataukah mungkin yang lebih sensasinya, lebih rasanya lebih enak itu, apakah tidak mungkin PDIP dengan Golkar menyandingkan Pak Jafar dengan Pak Lori? Mungkin tidak? Bisa saja mungkin. Kalau koalisi ini, kalau komunikasi ini berjalan, kami tetap membangun komunikasi.
Cuma sampai dengan hari ini dari mungkin mereka belum buka pintu dari PDIP karena mungkin masih menunggu dengan hasil MK mungkin. Jadi sampai hari ini walaupun pertemuan akrab tapi sampai dengan hari ini kami belum ada komunikasi. Masih dingin-dingin saja mungkin. Ya mudah-mudahan seperti Demokrat yang 1-2 hari yang lalu sudah umumkan untuk dibuka pada buka pendaftaran. Kalau dibuka pendaftaran kami datang. Oh, ya, kami tetap dengan tawaran. Kalau setahu saya sih kemarin saya sempat berkomunikasi dengan Ibu Emi Numleni. Mungkin PDIP juga sudah buka pendaftaran untuk kader, bahkan mereka ya sudah buka dari 2 hari lalu kalau saya tidak salah, melalui sekretaris mereka Pak Yunus Takendewa, dan mereka sudah menyatakan mereka sudah membuka pendaftaran. Jadi saya tuh melihat bahwa ND ini bisa memunculkan banyak sekali kombinasi. Atau kok kita ini kan sebenarnya mainannya partai ini memunculkan berapa sih paket ini untuk bertarung di ND. Saya itu maunya kalau memang Pak Jafar bisa dengan Pak Lori, posisi seperti apa ditawarkan, atau Erik Rede dengan Pak Lori, atau mungkin Kak Erik Rede dengan Pak Jafar, atau ini kan banyak kemungkinan. Golkar ada nggak tawaran seperti itu? Yang pertama yang beredar hari ini itu semua belum pasti semua. Belum pasti semua. Apa? Soal kombinasi, soal paslon itu belum. Jadi masih cair semua. Dan ya kembali kita di level kabupaten kan yang pegang, yang bawa oto saja, yang punya SIM saja, ya STNK. Nanti ini kan komunikasi semua. Kami diinstruksikan tadi malam Zoom itu, ketika ada partai yang melakukan ada pembukaan pendaftaran, silahkan daftar. Jadi mau dari Koalisi Indonesia Maju, kemudian dari partai mana saja kita, PDIP buka pendaftaran. Golkar pendaftaran dengan cara penjaringan dengan mekanisme kami itu. Nah, di kabupaten lain itu ketika figur tidak ada, itu mereka buka pendaftaran. Tapi kami sudah ada dengan mekanisme ini, jadi sudah dengan tinggi nama itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, Om, kita jujur saja, Om, saya ini kan sering baca Facebook ini. Siap. Lihat Facebook, lihat media-media online tuh apa akun-akun ini kan banyak sekali ya. Akhirnya kita memunculkan figur, akhirnya saling hujat, saling itu. Jadi akhirnya kedewasaan berpolitik kita akhirnya cara melihat politik secara luas sebagai orang-orang yang punya kemampuan akhirnya jadi seperti direndahkan dengan isu-isu seperti ini, akhirnya kader kita rasanya jadi kualitasnya jadi menurun. Mungkin adakah kita mencari jalan supaya isu-isu yang seperti ini tidak menjadi perpecahan di level di atas, mungkin sebagai ketua partai kita bisa kumpul kapan kalau ada ini ya bisa meminimalisir isu-isu ini. Saya punya istri bilang, Pak, tuh saya lagi baca-baca itu Facebook yang akun-akun palsu, pusing juga itu tuh. Tapi mudah-mudahan dengan media seperti podcast ini yang bisa menjadi media untuk pencerahan, ini yang menjadi meluruskan semua informasi ini. Tapi memang tidak bisa kita memang begitu sudah dunia hari ini seperti itu. Jadi pada saatnya seperti itu tidak akan laku. Mungkin 5 tahun yang lalu, tapi sekarang banyak orang yang sudah jenuh dengan omong yang sama saja. Hari ini dengan seenaknya akun ini pasang A sama B, lalu dia sikat lagi ini orang-orang yang ini. Nah ini ya sudahlah. Akhirnya citra pemimpin-pemimpin kita, bahkan calon-calon pemimpin kita jadi buruk semua jadinya. Saya bilang sama teman-teman, bapak-bapak yang mau terlibat dalam pilkada nanti, siap, mohon maaf, ditelanjangi. Mulai dari urusan pribadi, urusan keluarga, urusan pertemanan itu harus siap. Kita juga ada di posisi itu ya, siap sudah. Ini orang hajar kiri kanan. Jadi pejabat ya, seperti ini gitu juga kita. Jadi ya harus siap segalanya ini. Jadi ya terus dari Golkar sendiri, mungkin sebelum kita akhirnya saya minta Om coba jujur dengan Partai Golkar, karena memang Golkar sudah dalam posisi akan mempertahankan, bisa memecahkan rekor partai bisa hat-trick yang menang pilkada di Kabupaten ND ya. Nah kira-kira saya di posisi ini memang sudah kunci, saya yakin si Golkar tetap akan memajukan Pak Lori untuk menjadi bupati. Mungkin saya akan tanya jujur dari semua partai koalisi Indonesia Maju yang ada figur yang mungkin bisa dimunculkan atau sudah disurvei oleh Golkar yang bisa mendampingi Pak Lori itu siapa? Kira-kira apa? Mungkin kita ya. Semua kita inventaris. Ada yang sudah komunikasi mendorong figurnya untuk mendukung figur dari Golkar, mendorong wakil. Nah, sebaiknya kita survei dulu semuanya. Jadi survei. Mohon maaf bukan sombong, tapi
ketika kita kita memilih A, minimal yang B atau C tidak enak, tidak nyaman gitu. Jadi kita dengan pendekatan ilmiah seperti ini yang kita percayai, hampir semua partai percaya kita melakukan itu. Tapi kalau kami boleh tahu, kira-kira dari Golkar sudah survei silaturahmi dengan siapa-siapa saja nih? Kayak kemarin ada Pak Damran yang dari PAN sudah katanya sudah ada silaturahmi. Mungkin selain Pak Damran, ya siapa lagi yang sudah diajak silaturahmi? Ini belum paket, maksudnya yang mungkin kemungkinan besar yang figur-figur yang sudah diajak silaturahmi atau ngobrol diskusi dengan Pak Lori, mungkin dengan Golkar mungkin. Saya posisi saya posisi sebagai ketua juga diinformasikan sudah banyak yang silaturahmi. Saya rasa semua standar, wajar, normal kalau saling berkomunikasi, kan masih cair semuanya. Jadi saya dapat informasi Pak Lori sudah bertemu dengan PAN, kemudian juga dengan Pak Ahmad Zohan. Mereka informal ya, bukan resmi. Ini informal. Diskusi silaturahmi biasa. Itu biasa. Mereka mendorong Pak Damran Baleti. Sudah bertemu juga dengan Pak Damran. Kemudian PKS mendorong Pak Hasbullah. Kemudian dari Gerindra mendorong Pak Ketua. Pak senior kita KE. Pak Mat Mogdar, kemudian juga ada Pak Dr. Domi, ada figur lain Pak Abu Bakar Longgi, ya. Jadi sudah komunikasi. Jadi bahkan juga dengan figur-figur lain yang sudah janjian bertemu tapi mungkin belum bertemu, mungkin juga dengan PDIP tapi mungkin lagi jual mahal. Jadi kita Pak Ferry lagi ya, sampai hari ini belum pernah bertemu. Jadi kayaknya kalau ngomong PDIP kita minum kopi. Iya. Padahal lebih mudah main kartu daripada umum politik. Tapi kalau tidak dibicarakan maksudnya di levelnya Pak Heri, di levelnya Pak Ferry, di levelnya Pak Lori, kita kan tidak punya kader, atau di levelnya Pak Erik Rede yang rata-rata punya posisi di ketua partai, itu kan bisa memunculkan pemimpin. Pemimpin itu muncul, itu pasti dibicarakan dari partai politik. Nah, pembicaraannya mereka levelnya Pak Heri atau levelnya Pak FT itu sangat menentukan kualitas pemimpin, figur. Makanya tadi saya bilang mungkin saja ada komunikasi, mungkin selain Partai Golkar, mungkin komunikasi pribadi dari Pak Lori, berkunjung gitu. Jujur dengan Partai Golkar pun sendiri, saya belum pernah lakukan pertemuan. Nanti keputusan partai secara hierarki nanti akan kami sampaikan. Pak Lori pun sendiri belum berani untuk meyakinkan Partai Golkar di akar rumput juga, kami juga belum yakin membawa Pak Lori ini sebagai, karena begitu ada keputusan mungkin itu lebih bebas kami dari partai ini melakukan komunikasi. Ketika sudah ada keputusan, oke, si A atau Pak Lori misalnya dari Partai Golkar, berdasarkan survei nanti yang akhir April ini, berdasarkan itu lebih bebas kami untuk berkomunikasi dengan PDIP, Pak Ferry ini figur kami. Kami meskipun 4 kursi kami dorong, figur kami. Dengan Pak Nasdem, Pak Erik ini figur kami, Pak Lori. Dengan PSI, Pak Awaludin ini. Gitu. Lebih bebas kita untuk kalau bicara di podcast ini rasanya masih panjang sekali kalau saya mau kupas, tapi kayaknya pakai Ketua Golkar nih kayaknya tutup terus. Ada yang bisa dirasakan tapi belum bisa diungkapkan. Belum bisa diungkapkan ya. Ada yang bisa dirasakan tapi belum bisa diungkapkan. Ya, semoga ini bisa menemui titik terang. Beberapa, mohon maaf bukan potong, tapi ada 1-2 figur yang sangat intensif tentu dilakukan di dari pendekatan ya, tidak bisa diceritakan. Ada figur yang memang sudah sangat intensif ya. Saya tidak mau cari tahu, tapi nanti tetap lagi survei lagi. Jadi mungkin Om FT dengar yang lebih mudah main kartu Om dibanding kita menjodoh-jodohkan pasangan. Karena main kartu kita lebih mudah offer kartu.
Tapi ketika omong politik, masing-masing pertahankan. Mempertahankan ego dan juga kepentingan untuk partai dan juga untuk ini semuanya. Jadi mungkin sobat milenial, saya mungkin ada tadi sudah banyak berbincang-bincang dengan Pak Heri selaku Ketua DPD Golkar. Memang tidak mudah untuk Golkar juga menyatakan bahwa figur mereka harus menjadi ini politiknya masih dinamis dan cair. Bisa saja ada ruang-ruang yang dikomunikasikan dengan baik. Siapa tahu Pak Jafar juga bisa berpasangan dengan Pak Lori, atau Pak Erik juga bisa berpasangan dengan Pak Lori. Pak Lori bisa berpasangan dengan Pak Gusti. Tapi kalau Pak LT agak susah sudah nih. PLT sudah mungkin tidak bisa lagi. Tidak mungkin sudah bisa. Mungkin dengan Pak Damran atau mungkin Pak Michael Badioda mungkin ini kan bisa semua cair komunikasi ini. Jadi tentunya kita semua mungkin harapannya Om supaya mungkin teman-teman yang bermain di media gitu ya, teman-teman yang punya akun-akun di media yang selalu membicarakan politik itu hal-hal yang tidak baik, mungkin ada pesan-pesan atau mungkin Om bisa sampaikan ke teman-teman semua. Ya, politik itu sebenarnya baik, indah kalau kita yang menjalaninya itu melakukan dengan setulus hati, dengan tujuan yang baik. Dan saya mengajak kepada teman-teman, kaula muda, khususnya para pemerhati politik, pemerhati sosial, untuk kita betul-betul menggunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya untuk sebagai pengaktualisasikan diri kita. Kita juga harus menampilkan diri kita dengan sebaik-baiknya, berpendapat di media massa atau media sosial dengan baik. Minimal teman-teman kita yang lain yang membacanya itu bisa menerima dengan positif, tidak atelo, segala macam. Akhirnya kita jadinya ke hal-hal yang negatif. Mendekati hari-hari penting berkaitan dengan tahapan-tahapan pilkada makin panas, tapi yakinlah kita semua bersaudara, berbeda tapi tujuannya sama. Kita sudah dewasa. Para pemain, para politisi ini, pemangku kepentingan ini juga saling berkenalan, saling kenal. Pada saatnya kita berbeda, tapi juga pada akhirnya tujuannya kita sama, jalan yang sama. Ya. Jadi sobat milenial, mungkin Om tidak ada tambahan lagi kalau belum tahu? Pas. Ya, sobat milenial mungkin mengakhiri ngobrol-ngobrol saya dengan Ketua DPD Partai Golkar. Harapan yang besar tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri terkait dengan kita berpolitik, mungkin ada isu-isu teman-teman anak-anak muda yang harus adanya di politik dapat memberikan informasi yang baik di media. Jangan sampai kita memberi informasi yang tidak baik sehingga memunculkan perselisihan ataupun mungkin permasalahan di level kita di bawah, sehingga kita memunculkan narasi-narasi yang menjelekkan lagi figur-figur terbaik yang akan memimpin Kabupaten ND. Bisa saja yang kita bicarakan hari ini akan berkoalisi dengan jagoan kita, bisa saja seperti itu. Jadi kemungkinan besar hal itu bisa saja terjadi dalam dunia politik. Perbedaan itu bukan berarti kita selamanya berbeda, tidak, tapi berbeda itu untuk satu tujuan, kita menjadi yang lebih baik untuk Kabupaten ND. Demikian sobat milenial. Kata-kata mungkin ya, kalaupun salah minta dikoreksi. Harapan saya juga nanti tetap ada komen di akhir video ini, mungkin narasi yang mungkin akan kita sampaikan, atau mungkin mau kita undang siapa yang figur yang akan mungkin bisa memberi informasi untuk sobat milenial semua. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemana ate, tahun ote, salam spirit.